Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku kelas 8 SMIT Darul Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Pak Mutakin pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, yang pada kali ini kita akan memasuki bab yang keempat tentang sejarah, yakni pertumbuhan pada masa Bani Abbasiyah. Kemarin sudah membahas masalah Bani Umayyah di semester pertama. Sekarang di semester kedua kita membahas tentang masa Daulah Bani Abbasiyah. Namun sebagaimana biasa, sebelum kita mengawali pelajaran, mari kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, bapak, ibu, dan orang tua kita, serta seluruh tenaga pengajar dan pendidik diberikan oleh Allah kesehatan, panjang umur, dan dijauhkan dari segala macam musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika salihin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada materi, Pak Mutakin senantiasa mengingatkan kepada kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa melaksanakan 5M, yakni memakai masker, kemudian yang kedua menjaga jarak, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, yang keempat menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas ketika di luar. Jangan keluar rumah kecuali dalam hal yang mendesak. Oke, anak-anak, sekarang kita masuk pada materi. Pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Di sini ada sebuah peta konsep bahwasanya nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana pemerintahan Bani Abbasiyah, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan kebudayaan, dan hikmah apa saja yang bisa kita petik, kita ambil pelajaran dari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. Yang mana dari hikmah tersebut akan menumbuhkan atau menimbulkan sebuah sikap mulia, yang mana yang pertama adalah meningkatkan rasa cinta terhadap ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, semakin rajin membaca dan menuntut ilmu. Yang ketiga, percaya diri dan pantang menyerah. Dan yang keempat, tekun di dalam belajar. Sekarang mari kita renungkan, anak-anakku sekalian, remaja muslim yang cerdas, bahwasanya kisah tentang Bani Abbasiyah itu adalah sebuah peradaban yang dulu, di mana kebudayaan Islam atau perkembangan Islam yang sangat pesat, yang berpusat di kota Baghdad atau Irak, yang mencapai puncak keemasan atau masa jayanya pada abad ke-8. Saat itu para ilmuwan muslim sangat produktif dan menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Jadi perlu kalian ketahui, ilmu-ilmu yang ada di dunia ini itu kebanyakan sumbernya adalah dari orang-orang Islam, yang mana orang-orang Islam pada zaman dahulu itu sudah menemukan beberapa ilmu tentang kimia, tentang aritmatika atau aljabar, matematika, tentang sains, tentang kedokteran. Itu sumbernya dari orang-orang Islam. Ya. Kemudian popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, yang mungkin sudah sangat familiar di tengah kalian, ya. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid ini biasanya dikaitkan dengan cerita Abu Nawas atau Abu Nuwas, seorang ulama yang sangat cerdas, tetapi beliau hidupnya sederhana.
dan juga putranya Khalifah Harun ar-Rasyid yang bernama Al-Ma'mun. Kekayaan negara banyak yang dimanfaatkan oleh Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, kedokteran, dan farmasi. Jadi Khalifah Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun ini terkenal sebagai khalifah yang sangat bijaksana, sangat adil, khalifah yang mensejahterakan umatnya, khalifah yang mempunyai jasa yang sangat besar di bidang pendidikan, di bidang sosial, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Kemudian di samping itu juga pemandian umum juga dibangun. Bidang kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusastraan pada zaman keemasannya. Makanya pada saat ini, pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid, negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat yang tidak tertandingi. Kemudian, sepeninggal Harun ar-Rasyid, beliau digantikan oleh Khalifah Al-Ma'mun sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahnya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Jadi saking cintanya kepada ilmu filsafat, jadi buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani, ya, itu Khalifah Al-Ma'mun menyuruh atau menggaji orang-orang dari non-muslim untuk menerjemah kitab-kitab filsafat dari orang-orang Yunani. Ia juga membangun Baitul Hikmah, yaitu pusat penerjemah yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Jadi saat itu sudah dibentuk sebuah perguruan tinggi, ya, yang disebut Baitul Hikmah, yang memiliki perpustakaan yang sangat besar. Lah pada saat itulah, pada masa Al-Ma'mun, Baghdad atau kota Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sekarang, karena semuanya sudah tinggal sejarah, bagaimana dengan kita? Apakah kejayaan dan kemajuan Islam akan terulang kembali? Ya, jawabannya ada pada kalian, generasi saat ini. Kalau sekarang kalian generasi yang pandai belajar, kemudian tekun beribadah, generasi yang rajin membaca buku, rajin menuntut ilmu, insya Allah generasi emas seperti masa Khalifah Harun ar-Rasyid atau Khalifah Al-Ma'mun akan terwujud. Kalau kalian sekarang, ya, malas belajar, senengane TikTok, senengane main game, ya. Terus bagaimana nanti negara 20 tahun, 50 tahun yang akan datang? Nah, tergantung dari pemudanya sekarang. Pemerintah Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Bani Umayyah, ya, yang kemarin didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dilanjutkan oleh Daulah Abbasiyah yang pendirinya adalah Abdullah As-Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Pada pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung pada tahun 750 Masehi hingga 1258 Masehi, berarti kurang lebih sekitar 400 tahun. Ya, kurang lebih. Atau 400 tahun lebih, ya. Kemudian pada masa Khalifah atau Daulah Abbasiyah ini dibagi menjadi 5 periode. Yang pertama disebut periode pengaruh Arab dan Persia yang pertama. Yang kedua, periode kedua disebut sebagai periode pengaruh Turki yang pertama. Periode yang ketiga, masa kekuasaan dinasti Bani Buwai dalam pemerintahan khilafah atau Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga pada masa pengaruh Persia yang kedua.
Yang keempat, periode keempat pada masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah yang disebut dengan pengaruh Turki kedua atau Kesultanan Seljuk Raya. Dan yang kelima, periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri invasi dari bangsa Mongol. Sekarang kita akan bahas tentang kronologi kekhalifahan Bani Abbasiyah. Pada tahun 750 dipimpin oleh khalifah pertama yaitu Abul Abbas As-Sofa yang menjadi khalifah Bani Abbasiyah, khalifah yang pertama. Kemudian pada tahun 752 bermulanya kekhalifahan Bani Abbasiyah. Kemudian pada tahun 755 hanya 5 tahun terjadi pemberontakan oleh Abdullah bin Ali, pembunuhan terhadap Abu Muslim. Tadi zaman dahulu itu sudah ada orang Islam dengan orang Islam saling membunuh, berebut kekuasaan. Kedua-duanya saling mengklaim bahwa dirinya adalah merupakan pengikut Nabi Muhammad, pengikut ajaran agama Islam yang benar. Nah, makanya sekarang agar Indonesia ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, sejahtera, maka jangan sampai kita negara yang mayoritas penduduknya orang Islam ini sesama muslim saling mencela. Berbeda itu boleh, berbeda pendapat itu wajar. Marilah kita saling menghargai, jangan saling menyalahkan. Pada tahun 756, Abdurrahman I mendirikan kerajaan Bani Umayyah di Spanyol atau yang disebut dengan Abdurrahman Ad-Dakhil yang kemarin kita bahas, yaitu ketika Abdurrahman ini melarikan diri di Spanyol kemudian mendirikan Bani Umayyah. Kemudian selanjutnya pada tahun 805 terjadi kampanye melawan Bizantium, yakni melebut Pulau Rhodes dan Siprus. Insya Allah ini dua pulau ini di daerah sekitar Spanyol. Kemudian pada tahun 809 wafatnya Khalifah Harun Ar-Rasyid. Kemudian Al-Amin dilantik menjadi khalifah. Kemudian pada tahun 1000 Masjid Besar Cordoba dibangun. Jadi zaman dahulu itu agama Islam ini berkembang pesat di Spanyol. Seperti kita ketahui sebelumnya, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang besar di Spanyol, di Cordoba, di Bizantium, di Konstantinopel. Ya, akan tetapi sekarang hanya tinggal sejarah. Kenapa seperti itu? Ya, karena Islam masuk ke Spanyol, mohon maaf, itu berawal dari sebuah penaklukan, berarti berasal dari sebuah peperangan. Maka ketika peperangan, kemudian umat Islam menang, maka mau tidak mau mereka yang kalah akan memeluk agama Islam ataupun mereka berpura-pura untuk memeluk agama Islam. Sedangkan di Indonesia seperti kita bahas nanti di kelas 9 ya. Kenapa Islam di Indonesia itu sampai sekarang masih awet? Karena Islam di Indonesia masuk di Indonesia dibawa oleh para wali, para pedagang, para mubaligh, itu tidak melalui pertempuran, melalui peperangan, akan tapi melalui simpatik, penarikan simpatik. Dengan sebuah tata krama, dengan cara yang santun, tanpa ada paksaan. Makanya agama Islam sampai sekarang tetap menjadi mayoritas agama terbesar di negara kita Indonesia. Dan sebagainya sampai terjadi perang salib yang pertama dimulai pada tahun 1095. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi sebagai pemimpin tentara umat Islam berhasil merebut Baitul Muqaddas yang ada di Palestina, ya. Terjadi perang salib yang ketiga dimulai dan sebagainya.
Kemudian pada awalnya ibu kota negara dari Bani Abbasiyah ada di Al-Hashimiyah dekat Kufah, daerah Irak. Ya. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri, Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yaitu Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia pada tahun 762 Masehi. Ya. Kemudian di kota yang baru ini, Baghdad, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahnya, di antaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Jadi sudah membentuk sebuah lembaga DPR MPR. Nah, seperti sekarang, eksekutif dan yudikatif. Kemudian dalam pemerintahannya Al-Mansur menciptakan tradisi baru, yaitu mengangkat seorang wazir atau koordinator dari kementerian yang ada. Wazir yang pertama diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari Balkh, Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Ya. Jadi dulu itu namanya Persia. Kemudian dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara, di samping membenahi angkatan bersenjata. Jadi punya tentara yang kuat, yaitu tentara kalau sekarang namanya TNI atau ABRI, yang untuk menjaga stabilitas nasional dan internasional. Kemudian kepolisian untuk menjaga wilayah sendiri. Kemudian dia menunjukkan Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim pada lembaga kehakiman negara. Jabatan pos yang sudah ada sejak masa dinasti Umayyah ditingkat peranannya dengan tambahan tugas. Kalau dulu hanya sekedar mengantar surat, pada Khalifah Al-Mansur di pos ini ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi negara dapat berjalan lancar. Ya, jadi tidak hanya surat menyurat saja, tetapi juga sebagai lumbung penyimpan informasi di daerah-daerah. Ya. Kemudian pada masa Khalifah yang ketiga Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian yang melalui irigasi, dan juga peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu juga Baghdad menjadi tempat transit perdagangan antara timur dan barat yang banyak membawa kekayaan. Dan pelabuhan yang penting pada saat itu adalah di kota Basrah. Nah, Daulah Abbasiyah mengalami keemasan pada masa pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid, sebagaimana kita ketahui tadi, pada tahun 786 hingga 809 Masehi, yang dilanjutkan dengan putranya Al-Ma'mun pada tahun 813 hingga 833. Harun ar-Rasyid terkenal sebagai khalifah yang adil, memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Ya, jadi seorang khalifah, seorang presiden, tapi dia sangat peduli kepada umatnya, sangat mengayomi umatnya, dan juga meningkatkan kesejahteraan dari umatnya, dan juga meningkatkan kesehatan dari umatnya, yang salah satunya adalah membuat sebuah rumah sakit, kemudian juga mempunyai seorang dokter sebanyak 800. Ya, banyak sekali. Harun ar-Rasyid, sudah ya. Seperti tadi, membentuk atau membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Di dalam rangka apa? Sebagai fasilitas umum yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, tidak hanya keluarga kerajaan saja. Kemudian ini Baitul Hikmah yang tadi, sama ini ya. Nah, pada masa Al-Mu'tasim, khalifah berikutnya pada tahun 833 hingga 842, memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Nah, pada masa khalifah Mu'tasim ini
pemerintahannya tidak hanya diisi oleh orang-orang dari Bani Abbasiyah yang berasal dari Irak saja, tetapi dari orang-orang Turki juga masuk ke dalam pusat pemerintahan. Akhirnya apa? Kekuatan dinasti militer Bani Abbas menjadi sangat kuat. Ya, karena tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Tetapi juga ada gangguan-gangguan yang merongrong dari internal Bani Abbasiyah, yakni gerakan dari sisa-sisa Bani Umayyah. Jadi sesama umat Islam, karena yang pertama adalah Bani Umayyah, kemudian dikalahkan oleh Bani Abbasiyah. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, ini masih ada sisa-sisa orang Bani Umayyah yang ingin melakukan perlawanan atau makar atau kudeta. Kudeta itu adalah merebut kekuasaan. Ya. Hingga ada gerakan revolusi Khawarij di Afrika Utara, kemudian gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, dan konflik antar bangsa dan aliran pemikiran keagamaan. Ya. Tapi kabar baiknya adalah semua gerakan tersebut bisa dipadamkan atau dilerai. Nah, anak-anak, demikian pertemuan kita. Apabila ada hal-hal yang perlu kalian tanyakan tentang materi kita pada pagi hari ini, silakan ditanyakan. Dari Pak Mutakin, mari kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.